Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita sudah ada di akhir pekan, di usbu berjalan yang telah Tuhan pelihara kita semua. Dan saatnya sebagai tanda syukur, bersama kita akan ada dalam perenungan kebenaran firman Tuhan. Sebelum membaca dan mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Satu minggu dalam perjalanan kami, di tengah semua tugas dan tanggung jawab kami telah tiba di akhir pekan ini. Dan sebagai umat-Mu, kami sadar bahwa kami tetap membutuhkan firman-Mu sebagai pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan, urapi setiap kami yang mendengar, bahkan hamba-Mu, supaya firman Tuhan akan terus kami lakukan di sepanjang hidup yang Tuhan anugerahkan. Bersabdalah Tuhan, kami siap membaca dan mendengar apa kata firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bersama kita baca dari kitab Rut pasal 1 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah Tuhan menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah menaik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa perjalanan hidup penuh dengan dinamika, penuh dengan perubahan. Berbagai situasi dialami dan silih berganti terjadi di dalam kehidupan kita. Suka duka menjadi realitas kehidupan, dan olehnya perlu ketegaran dalam menghadapi hidup ini. Dengan berbagai beban yang seakan menghimpit hidup, dengan berbagai realitas yang terasa berat untuk ditanggung, maka yang diperlukan adalah mentalitas yang kuat, yang harus menjiwai seluruh hidup kita. Apalagi kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang hidup di masa kini. Bacaan kita pun di saat ini menggambarkan tentang hal itu. Naomi, seorang perempuan yang mengalami pasang surut dalam kehidupannya. Ia mengalami kemalangan yang luar biasa dan beruntun. Berawal dari kelaparan yang melanda negeri asalnya Israel, ia pindah mengadu nasib ke daerah Moab bersama suami dan kedua putranya. Sayang seribu sayang, di perantauan ia kehilangan suami dan kedua anaknya. Tetapi apa mau dikata, hidup terus berlangsung tanpa pernah mengerti apapun yang manusia hadapi. Realitas yang terjadi mau tidak mau harus dihadapi. Bahwa hidup tidak mungkin terus disesali, tidak mungkin terus ditangisi, tetapi harus ada pengambilan keputusan yang tepat untuk melangkah ke arah yang lebih baik. Pada akhirnya Naomi mengambil keputusan untuk pulang kampung, dan keputusan itu ia sampaikan kepada kedua menantunya, Orpa dan Rut. Orpa pada akhirnya mengurungkan niatnya untuk ikut bersama dengan Naomi untuk pulang kembali ke negeri Israel. Namun Rut tetap bersikukuh untuk ikut dengan Naomi. Walaupun Naomi menyarankan untuk pulang ke Moab, ke daerah asalnya. Pada akhirnya lahirlah sebuah pernyataan iman yang disampaikan oleh Rut. Sebuah ikrar, sebuah komitmen yang diakuinya di hadapan mertuanya, yaitu Naomi. "Kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi.
Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernyataan iman dan pengakuan percaya yang disampaikan oleh Rut, serta komitmen imannya tetap ia pegang teguh. Karena jika kita menelusuri seluruh perjalanan kisah hidup dari seorang yang bernama Rut, kita akan menemukan sosok seorang perempuan yang teguh pada pendiriannya, yang kokoh pada pengakuannya, dan mendapatkan berkat dari Tuhan. Bahwa pengakuan percaya kepada Tuhan Allah Naomi sungguh-sungguh diimani dalam hidupnya. Ia tidak mengingkari komitmen imannya itu. Oleh karenanya, Rut menjadi seorang perempuan yang diberkati, dan kita ketahui dari keturunannya lah Yesus Kristus dilahirkan. Komitmennya untuk hidup bersama dengan mertuanya juga tetap ia pegang teguh. Kemana engkau pergi, ke situ aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Itu adalah pernyataan yang menggambarkan kasih sayang seorang anak kepada ibunya. Dan kalimat ini memberikan muatan tentang peran dan tanggung jawab seorang anak atau seorang menantu kepada mertuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rut bekerja dengan sangat keras untuk menghidupi dirinya dan mertuanya. Ia belajar dan tetap bersikap sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan hidupnya menjadi teladan yang luar biasa bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari sikap Rut, maka sebagai orang-orang percaya yang hidup di saat ini, kita diingatkan tentang pentingnya menjaga, menghargai, dan mewujud nyatakan sebuah komitmen itu di dalam hidup kita. Komitmen iman untuk tetap percaya kepada Tuhan, kiranya bisa diwujud nyatakan lewat cara hidup kita yang setia, yang rajin beribadah, dan memanfaatkan semua talenta yang Tuhan telah percayakan kepada kita untuk kemuliaan namanya. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, bahwa persoalan dan permasalahan hidup tidak boleh merusak komitmen iman kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan adalah segalanya dalam hidup kita. Tuhan menjadi solusi terbaik dalam setiap keadaan dan situasi yang kita alami. Kisah Rut dan Naomi pun menjadi pelajaran berharga dan menjadi sebuah keteladanan bagi kita, supaya kita pun dapat membangun hubungan yang baik, komunikasi yang baik, saling menghormati dan saling menghargai antara orang tua dan anak, antara siapapun yang kita jumpai dalam hidup di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Bahwa ada cinta kasih yang tulus, ada sikap mau saling membahagiakan satu dengan yang lain. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, ada berbagai komitmen dalam hidup ini. Dan oleh karenanya, mari kita menjaga dan menghargai setiap apa yang telah menjadi komitmen kita. Baik komitmen kita sebagai suami istri, komitmen kita di dalam kehidupan keluarga, komitmen kita di dalam pelayanan, juga dalam pengabdian di tengah tugas tanggung jawab pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Bahwa apapun yang kita alami dan kita hadapi, tetaplah kita menjalani semuanya itu dengan komitmen yang sungguh di hadapan Tuhan. Bahwa di perjalanan yang penuh risiko sekalipun, apakah pada saat tangan kita penuh atau saat tangan kita hampa, seperti keadaan pasang surut hidup yang dialami oleh Naomi, maka sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus punya prinsip iman yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai situasi dan kondisi yang kita alami. Dan kita tetap meyakini penuh bahwa orang yang hidup mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harap sepenuhnya kepada Tuhan,
maka mereka akan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan menolong dan menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, bahwa dalam penyertaan Tuhan, kami semua boleh ada sampai di penghujung minggu ini. Dan lewat kebenaran firman-Mu yang telah kami baca dan kami dengar, kami percaya bahwa itu tidak akan berlalu sia-sia dari seluruh kehidupan kami. Tetapi Roh Kudus-Mu akan menggerakkan setiap hati kami sebagai umat-Mu, supaya dari hari ke hari kami semakin dibaharui dan mampu untuk menjadi pelaku firman yang setia di dalam hidup kami hari lepas hari. Diberkatilah semua yang akan terus kami lakukan, diberkatilah semua yang akan terus kami kerjakan. Kami percaya Tuhan sumber berkat, Engkau akan memberkati semuanya, dan oleh-Mu kami menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ini kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Berterima kasih kepada Bapa dalam kerajaan sorga. Amin. Demikian renungan kita mengakhiri usbu kerja di minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, selamat berakhir pekan, tetap sehat, tetap semangat dalam menjalani hidup. Shalom.